Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus IPARI baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali akan melanjutkan ngaji Kitabus Syiyam, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada hal-hal yang disunnahkan saat berpuasa atau terkait dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Wa yustahabbu fis shaumi asya'u katsirah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan fis shaumi, pada saat puasa, asya'u katsiratun, apa sesuatu yang banyak. Banyak hal yang disunnahkan ketika seseorang sedang melakukan puasa. Al-madhkuru minha hahuna thalathatu asya'a. Al-madhkuru, adapun yang disebutkan minha dari asya'u katsirah, huna di sini, thalathatu asya'a, ialah 3 macam. Ada 3 macam yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini yang disunnahkan dilakukan pada saat orang berpuasa. Al-awwalu ta'jilul fitri, adapun yang pertama ta'jilul fitri ialah mendahulukan berbuka. Bukan mendahulukan ya, buru-buru atau segera berbuka. Idza tahaqqaqa, apabila sudah betul-betul nyata, ghurubus syamsi, apa terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah diperkirakan benar-benar terbenam, artinya waktu maghrib sudah benar-benar masuk, maka disunnahkan ta'jilul fitri, segera berbuka. Jangan menunggu sampai lewat beberapa menit atau setengah jam. Sholat maghrib dulu, baru kemudian berbuka. Jadi begitu sudah nyata, sudah pasti bahwa matahari benar-benar terbenam, waktu maghrib sudah masuk, disunnahkan segera berbuka. Wa yusannu kaunuhu ala tamrin, wa yusannu, dan disunnahkan kaunuhu, apa adanya fitr, al-fitr itu berbuka, ala tamrin ialah atas kurma. Sunnah berbuka dengan kurma. Usahakan dengan jumlah yang ganjil. Kalau adanya cuma 1, ya cukup 1. Adanya 3, ya silahkan ditambah menjadi 3 dengan jumlah yang ganjil. Wa illa fa'ala ma'in, wa illa, jika tidak ada kurma, fa'ala ma'in, maka ialah atas air, dengan air saja kalau memang tidak ada kurma. Wa tsani, adapun yang kedua, ta'khirus suhuri, ialah mengakhirkan suhur, mengakhirkan makan di waktu sahur. Malam yaqa' fisyakin, malam yaqa', selama tidak jatuh, selama tidak terjadi siapa shaim fisyakin, di dalam keraguan. Sunnah mengakhirkan makan sahur, makan di waktu sahur, selama tidak sampai pada batas waktu yang meragukan.
ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum. Wa yasulus suhuru biqalilil ma'kuli wa mashrubi. Wa yasulu dan tercapai as-suhuru apa makan sahur biqalilil ma'kuli dengan makanan yang sedikit wal mashrubi dan minuman yang sedikit. Artinya orang yang makan pada saat waktu sahur itu tidak perlu dengan makanan yang banyak, tidak perlu dengan minum yang banyak untuk bisa disebut sahur, untuk bisa disebut suhur. Agar mendapatkan kesunahan tidak harus makan makanan yang banyak atau minum minuman yang banyak. Kalau misalkan makan cukup dengan 2 suapan nasi misalkan, atau dengan camilan, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan ta'khirus suhur. Wasalitsu, adapun yang ketiga, tarkul hujri, ialah meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak baik. Bidhammil ha'i, dengan dhammanya ha, hujri, al-hujr. Ail fuhshi, meninggalkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak pantas, minal kalami, dari pembicaraan. Meninggalkan berbicara yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Kal-kadzibi, seperti dusta, berbohong. Ini tidak baik. Wal ghibati, dan ghibah, menggunjing, membicarakan saudaranya. Wan namimati, dan namimah, mengadu domba. Wa ghairiha, dan lain-lain. Fatarkuha mandubun min haitsus shaumu, fatarkuha, maka adapun meninggalkan kadzib, ghibah, namimah dan lain-lainnya itu mandubun, adalah disunahkan, min haitsus shaumu, dari segi puasanya. Fala tubtilus shauma, fala tubtilu, maka tidak membatalkan apa itu semua, as-shauma, kepada puasa. Kalau misalkan seseorang berbohong pada saat berpuasa, atau ghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan saudaranya, membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya, atau mengadu domba, maka puasanya tidak batal. Tidak batal. Walakinnaha tubtilu thawabahu, walakinnaha, kan tetapi itu semua, tubtilu, ialah membatalkan apa itu semua, thawabahu, kepada pahala puasa. Tidak membatalkan puasanya, namun pahalanya nanti yang hilang atau batal. Wa yahrumu wa la yasihu siyai, wa yahrumu wa la yasihu siyamu khamsati ayyamin. Wa yahrumu, dan haram, wa la yasihu, dan tidak sah, siyamu khamsati ayyamin, apa berpuasa 5 hari. Ada 5 hari yang seseorang haram berpuasa dan tidak sah apabila berpuasa dalam 5 hari tersebut. Apa saja? Al-idani, yang pertama dan yang kedua adalah 2 hari Id. Idul Fitri wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri kita dilarang berpuasa. Kalau maksa, tidak memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Misalkan bagi kita karena punya tanggungan puasa atau hutang puasa 1 hari, misalkan dalam bulan Ramadan sakit misalkan, atau haid misalkan 1 hari, kemudian agar puasanya tetap nyambung sama bulan Ramadan, misalkan keesokan harinya pada hari raya Idul Fitri kemudian tetap berpuasa, puasa qadha, mengganti puasa yang ditinggalkan di dalam bulan Ramadan 1 hari misalkan. Ini tidak boleh dilakukan, dan puasanya tidak sah. Sehingga karena tidak sah, apa yang diqadha itu masih belum selesai, harus puasa lagi. Wa yamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik as-salasatu yang 3.
ba'da yaumin nahri, setelah yaumun nahr, setelah Idul Adha. Ayyamut tasyrik ini ada 3 dari tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, tepatnya setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10, itu termasuk suatu hari yang dilarang puasa. Kemudian hari raya hari berikutnya tanggal 11, 12 dan 13 itu disebut hari tasyrik, juga dilarang berpuasa. Wa yukrahu tahriman shaumu yaumis syakki illa aywafiqa shaumuhu 'adatan lahu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim shaumu yaumis syakki, berpuasa pada hari syak, hari ragu, hari yang meragukan. Illa ayyuwafiqa, illa kecuali ayyuwafiqa, bertepatan shaumuhu puasanya shaim, adatan kepada biasaan, lahu bagi shaim. Berpuasa pada hari ragu-ragu itu hukumnya makruh, kecuali apabila puasa pada hari ragu ini bertepatan dengan kebiasaan puasanya shaim seseorang. Contohnya seperti apa? Ka'ayya'tada siyama yaumin wa iftara yaumin. Ka'ayya'tada, seperti biasa siapa seseorang, siyama yaumin, berpuasa satu hari, wa iftara yaumin, dan tidak berpuasa satu hari. Yang kita kenal dengan puasa Daud ya. Puasa satu hari, besoknya tidak, besoknya lagi puasa. Kemudian seperti itu terus sampai bulan Sya'ban, ternyata kok fayuwafiqu shaumuhu yaumasyaki. Fayuwafiqu, maka bertepatan shaumuhu puasanya seseorang yaumasyaki kepada hari syak, hari ragu-ragu. Begitu puasa, satu hari puasa, satu hari tidak, terus ternyata terakhir kok pas puasanya ternyata hari ragu-ragu, yaumus syak, maka hukumnya tidak makruh. Walahu, dan ialah boleh bagi seseorang, artinya tidak makruh aidon juga, siyamu yaumis syaki, berpuasa pada hari syak, hari ragu-ragu, angqadhain, karena qadha, wa nadhrin, dan nazar. Kalau misalkan puasanya qadha, ya tidak apa-apa dilakukan pada hari syak. Pada hari syak ini tidak ada apa-apa, tahu-tahu puasa pada hari syak, bukan puasa nazar, bukan puasa qadha, bukan puasa kebiasaan misalkan ya, bukan puasa hari Kamis dan Senin, tiba-tiba puasa pada hari syak, itu hukumnya makruh. Apa hari syak? Wa yaumus syaki, adapun hari syak, hari ragu-ragu itu, huwa yaumus tsalatsina min Sya'ban, adalah hari ke-30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilali, idza tahaddatsa, apabila berbicara an-nasu, siapa manusia, bi ru'yatil hilali lailataha, dengan melihat bulan di malam hari. Melihat bulan di malam hari, kemudian manusia sudah ribut, seseorang manusia di samping kanan kiri kita sudah ribut, atau informasinya bahwa bulan sudah kelihatan, hilal sudah kelihatan, tetapi walam tathbut inda hakim, walam tasbut, dan tidak tetap ru'yatul hilal itu inda hakim, menurut hakim. Tidak bisa dibuktikan, misalkan di hadapan hakim tidak bisa membuktikan bahwa hilal betul-betul dilihat, sehingga hari itu tidak ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Ramadan, sehingga esok harinya di siangnya disebut yaumus syak. Waman wati'a amidan, waman wati'a, barang siapa yang wati',
amidan dengan sengaja, fil farji di farji, walau duburan sekalipun di dubur, wa kana mukallafan bisawmi, wa kana dan ada siapa man mukallafan ialah ditaklif bisawmi dengan puasa, nawian hale berniat billaili pada waktu malam, asiman hale berdosa bihadzal waqti dengan waktu ini li ajli shaumi karena berpuasa, fa alaihi maka ialah atas man, wa alal mautuati dan atas orang yang perempuan yang diwati, al mukallafati yang mukallafah yang terkena taklif, al qada'u adapun qada. Barang siapa yang dengan sengaja wati sekalipun dengan istrinya ya, wati di siang hari bulan Ramadan, maka orang tersebut baik yang laki maupun yang perempuan wajib mengqadha puasa. Wajib mengqadha puasa. Artinya puasanya hari itu batal dan wajib diqadha. Wa alaihi dunaha al-kaffaratu. Wa alaihi dan ialah atas man dunaha tidak al-mautu'ah, al-kaffaratu adapun kafarah. Wahia itqu raqabatin mu'minatin, wahia adapun kafarah, itqu raqabatin ialah memerdekakan budak mukminatin yang mukminah. Fa illam yajidha, fa illam yajid maka jika tidak menemukan siapa manha kepada raqabatin mukminah, fasyamu syahraini mutatabi'ain, fasyamu maka ialah berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Orang yang wati, suami istri wati pada siang bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Kemudian suami dan istri ini wajib mengqadha puasanya yang batal hari itu. Selain dari itu, selain wajib qadha, suami, ini hanya suami ya, wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, itqu raqabatin mukminah, memerdekakan budak yang mukminah. Kalau misalkan tidak ada, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarat bukan qadha ya. Bukan qadha. Qadhanya lain. Qadhanya tetap qadha, punya kewajiban qadha 1 hari karena yang batal 1 hari. Kemudian karena batalnya dengan wati, maka wajib kafarah. Kalau memang tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. 1 bulan saja saya tidak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut misalkan. Bagaimana? Fa illam yastati shaumahuma, fa illam yastati maka jika tidak mampu siapa seseorang shaumahuma kepada puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan au faqiran, fa it'amu sittina maka ialah memberi makan 60 miskinan miskin, orang miskin, au faqiran atau orang fakir, likulli miskinin au faqirin muddun, likulli miskinin ialah bagi setiap 1 orang miskin atau 1 orang fakir, muddun adapun 1 mud. Bahwa adapun 1 mud yusawi ialah sama, apa 1 mud itu, sita mi'ati jaramin, dengan 600 gram. 600 gram itu berarti 6 on ya. 6 on. Setiap hari setiap orang fakir miskin itu yang berjumlah 60 masing-masing diberi makan seberat 6 on, diberi beras seberat 6 on. Berarti 6 on kali 60 ya, kali 60 kurang lebih sekitar
36 ya, 36 kilo kurang lebih. Man mata wa alaihi siyamun min Ramadhan. Ini juga sering terjadi. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi, ialah atas eman, siyamun, adapun puasa, min Ramadhan, dari bulan Ramadan, fafihi, maka dalam kasus ini, dalam eman ini, tafsilun, adapun tafsil, adapun rincian. Seseorang yang mati, meninggal dunia, sementara dia punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, entah itu Ramadannya sudah lewat atau sedang berada di dalam bulan Ramadan, fafihi tafsilun, maka ialah dalam eman ini tafsilun, adapun rincian. Fa in kana ma'dzuran, fa in kana, maka jika ada siapa eman ma'dzuran, ialah udzur fi fitrihi, di dalam berbukanya atau tidak berpuasanya eman, bimaradin, sebab sakit, au nahwihi, atau semisalnya sakit, walam yatamakkan minal qadha'i, walam yatamakkan, dan tidak mungkin, tidak ada kesempatan siapa eman minal qadha'i, untuk mengqadha, listimrari udrihi, karena berlangsung terusnya udurnya eman, ilal mauti, sampai mati, au husulil mauti fi ramadhana, atau terjadinya mati fi Ramadhan, dalam bulan Ramadan, fala itsma, maka tidak ada dosa, alaihi, atas man, wala qadha, dan tidak ada tidak wajib qadha, wala fidyata, dan tidak wajib fidyah. Ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur, baik karena sakit atau karena lainnya misalkan ya, kemudian setelah selesai bulan Ramadan tidak ada kesempatan untuk mengqadha puasanya karena masih dalam keadaan udzur, seperti orang yang sakit misalkan sampai tahunan, melewati 2 bulan Ramadan misalkan, melewati 2 bulan Ramadan, berarti kan 2 bulan 60 hari, anggap saja 60 hari 60 hari bulan Ramadan tidak berpuasa karena udzur, sakit misalkan. Kemudian masih belum selesai, belum berkesempatan untuk mengqadha puasa, orang ini meninggal. Kalau memang seperti itu kejadiannya, maka tidak wajib, dia tidak berdosa karena meninggalkan puasa tidak disengaja atau karena udzur, dan tidak wajib qadha karena tidak ada kesempatan, dan tidak wajib fidyah. Jelas ya? Orang yang meninggalkan puasa karena udzur, karena sakit, kemudian meninggal dunia, tidak wajib, tidak dapat dosa, tidak berdosa, tidak wajib qadha, dan tidak wajib fidyah. Karena meninggalkan puasa dengan udzur. Wa in kana ghairu ma'dzurin, wa in kana, dan jika ada siapa seseorang ghairu ma'dzurin, ialah tidak udzur, meninggalkan puasa tidak karena udzur, au ma'dzuran, atau udzur, walakin mata ba'da tamakkuni minal qadha'i, akan tetapi mati, meninggal setelah ada kesempatan untuk mengqadha, walam yaqdi, tetapi dia tidak mengqadha, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, ut'ima, maka diberikan makan, anhu, atas nama man, likulli yaumin, untuk setiap hari, muddun, apa, 1 mud. Hadza huwal qaulul jadid, ini adalah qaul jadid. Kalau misalkan meninggalkan puasa tidak karena udzur, tidak ada udzur kok meninggalkan puasa misalkan, kemudian atau ada udzur, misalkan bulan puasa sakit 1 hari misalkan ya, sakit 1 hari, keesokan harinya sudah sembuh dan puasa, artinya dia punya hutang puasa Ramadan 1 hari. Nah, di bulan Syawal sehat, andai kata dia puasa, mengqadha puasanya bisa, tetapi dia menunda sampai dia
meninggal dunia. Maka orang ini harus puasanya harus ditebus dengan beras atau makanan pokok yang beratnya 6 on atau 1 mud 600 gram. Ini menurut qaul jadid. Qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa ammal qaulul qadimu fa alaihi la yata'ayyanul it'am. Wa ammal qaulul qadim, adapun qaul qadim fa alaihi maka ia atas iman la yata'ayyanul it'amu, tidak harus it'am, tidak tertentu it'am memberi makan. Artinya tidak harus menebus dengan makanan. Bal yajuzu lil wali ayyasuma 'anil mayyiti. Bal bahkan yajuzu boleh lil wali bagi wali ayyasuma apa berpuasa 'anil mayyiti atas dari mayit. Bal yusannu lahu dzalika. Bal bahkan yusannu disunnahkan lahu bagi wali dzalika apa berpuasa. Bahwal afdalu maka itu adalah lebih utama. Kalau menurut qaul qadim, puasa yang ditinggalkan itu tidak harus ditebus dengan makanan pokok, tetapi bisa diganti dengan puasa. Bisa diganti dengan puasa, artinya walinya berpuasa mengqadhakan puasa yang ditinggalkan oleh almarhum. Bahkan itu lebih utama. Ini banyak sekali terjadi dan banyak yang kurang paham, sehingga tidak jarang di saat bulan puasa saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan yang terkait dengan puasa ini, puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Ada yang meninggal pada bulan Ramadan, ada yang meninggal setelah selesai bulan Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.